Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Lisantika. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kehidupan manusia Indonesia pada masa Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat atau India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Yang kedua yaitu teori Persia. Teori ini beranggapan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Yang ketiga yaitu teori Cina. Islam berkembang di Nusantara melalui dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Dan yang terakhir yaitu teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab sendiri didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leeuw. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung dari para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Selanjutnya kita akan membahas saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai saluran pertama dan utama penyebaran agama Islam. Yang kedua yaitu perkawinan, merupakan cara Islamisasi yang paling mudah. Banyak terjadi perkawinan campuran antara para putri bangsawan dengan pedagang Muslim yang dilakukan dengan cara Islam. Yang ketiga yaitu pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda atau santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Selanjutnya ada tasawuf. Ajaran Islam tasawuf juga masuk dan berkembang di Indonesia. Ajaran tasawuf mulai berkembang pada abad ke-13. Ajaran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau unsur-unsur magis. Selanjutnya ada saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Terdapat 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah. Mereka dikenal dengan sebutan Wali Songo dan dianggap telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Dan yang terakhir yaitu kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending atau lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran agama Islam. Di video kali ini kita akan membahas pengaruh Islam di Indonesia. Ada 4, yaitu agama, politik, sosial, dan kebudayaan. Agama. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Yang kedua yaitu bidang politik. Di Indonesia sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelum masuknya Islam. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Dan yang ketiga yaitu bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha, terjadi pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat, golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra yang disebut dengan sistem kasta. Dengan masuknya Islam, maka sistem kasta menjadi pudar. Dan yang terakhir, bidang kebudayaan. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dengan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Hal tersebut menimbulkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Kali ini kita akan membahas
kekerajaan Islam yang ada di Indonesia. Contohnya ada dua kerajaan yang sering kita dengar bahkan tidak asing di negara Indonesia. Yang pertama ada Samudra Pasai. Kerajaan ini bisa dibilang kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kemunculan pertama kalinya diperkirakan abad ke-13 Masehi. Sebagai proses dari hasil Islamisasi daerah-daerah pinggir pantai yang pernah disinggahi para pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Bukti berdirinya kerajaan ini adalah dengan adanya nisan kubur yang terbuat dari batu granit asal Samudra Pasai. Dan yang kedua yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, berdiri pada abad ke-16 berkat perjuangan dan usaha Pangeran Jinbun dan Raden Patah. Beberapa faktor yang menyebabkan Kerajaan Demak berkembang pesat adalah letaknya yang strategis, serta terletak di tengah jalur perdagangan nasional yang menghubungkan antara barat dan timur, serta mundurnya Kerajaan Majapahit yang menyebabkan para pedagang Islam masuk ke Demak. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai peninggalan agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sekaten. Sekaten merupakan rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh dua keraton di Jawa, yakni Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mut Penanggalan Jawa. Dan yang kedua, peninggalan Islam di Indonesia yaitu hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk karya Gloria sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehidupan maupun kepahlawan seorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Dan yang terakhir peninggalan Islam di Indonesia yaitu kaligrafi. Kaligrafi sendiri seni menulis dengan indah dengan pena sebagai hiasan. Tulisan dalam bentuk kaligrafi biasanya tidak untuk dibaca dengan konsentrasi tinggi dalam waktu yang lama karena sifatnya yang membuat mata cepat lelah. Demikian materi kehidupan manusia Indonesia pada masa Islam dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.